Di sisi lain, Rosa sejak tadi menatap Elia yang masih tertidur pulas di atas kasur mendominasi berwarna merah muda di hadapannya tersebut. Seorang dokter perempuan berusia sekitar 40 tahunan tampak memeriksa kondisi Elia sejak tadi. Laki-laki yang membawa Elia tadi terlihat beberapa kali mengeratkan rahangnya sambil dia duduk di atas kursi sofa yang ada di sisi kiri kasur sambil terus menatap dalam wajah Elia. Dokter perempuan itu terlihat menghela nafasnya pelan, dia melepas stetoskop yang menjepit di lehernya tersebut dan meletakkannya ke atas nakas. Sejenak dia menoleh ke arah laki-laki yang ada di sisi kanannya tersebut. Aku pikir kita harus melakukan beberapa kali terapi dan jangan sampai Elia bertemu lagi dengan Felix. Ucap perempuan itu cepat. Laki-laki itu terlalu banyak mempengaruhi pemikiran Elia, Lexus. Lanjut perempuan itu lagi. Yang dipanggil Lexus terlihat diam. Aku yakin malam itu Felix terlibat di dalam kematian Chris, dan Elia pasti melihat semuanya, karena itu dia memanfaatkan Alea dan mencoba untuk menjauhkan Elia pada semua orang. Rosa bicara cepat. Dia sengaja membuat Cooper membenci Elia dan tidak meminta Cooper mengangkat kasusnya ke permukaan, karena Cooper memilih pernikahan bersama Elia. Felix jelas gelagapan, dia takut satu hari Elia tanpa sadar menyebut peristiwa malam itu, karena itu dia membuat jebakan soal tidur bersama Elia di hadapan Cooper. Lanjut Rosa lagi. Mendengar ucapan Rosa, Lexus masih diam. Dia sedang berpikir dengan baik, mencoba menyusun kepingan puzzle yang terjadi selama ini. Kejadian bertahun-tahun yang lalu, kematian Chris yang tiba-tiba membuat banyak orang terkejut. Chris meskipun mencintai Elia, dia bukan penggila cinta. Bagi Chris jika Elia meminta dia mundur, dia sudah mempersiapkan diri untuk mundur saat itu juga. Yang jadi masalah, malam itu Chris berkata Elia menghubunginya dan meminta laki-laki itu menemuinya di atap gedung sesuai yang dijanjikan. Anehnya setelah kematian Chris, Alea berani bersumpah Chris lah yang mengirimi dia pesan. Tapi anehnya mereka kehilangan seluruh percakapan terakhir mereka. Elia sama sekali tidak bisa membela diri. Sejak awal mereka sudah mencurigai Felix, sangat mengganjal saat laki-laki itu menawarkan diri untuk menjadi ahli terapi untuk rasa trauma Elia. Tapi dia dan Rosa tidak bisa melarang Elia, sebab selain Elia yang menginginkannya, Mama Elia bahkan mensupport rayuan Felix untuk menyembuhkan Elia. Nyatanya semakin kesini semua semakin terlihat aneh, Elia semakin kesulitan mengontrol dirinya, bahkan seolah-olah dia merasa memang dia pelaku kejadian malam itu. Semua yang ada di ingatan Elia menjadi terbalik 180 derajat dengan penjelasannya dulu. Aku percayakan semuanya dengan kamu, ucap Lexus kemudian. Beberapa orang-orangku akan terus mengawasi pergerakan Felix, sangat sulit menyelidiki dirinya. Aku pikir satu-satunya cara adalah aku akan menemui Cooper dan membuat sebuah kesepakatan. Lexus bicara sambil menatap lurus ke arah wajah Elia yang masih nyaman dengan tidur lelapnya. Itu tidak akan berhasil, dia tidak mempercayai siapapun atas kasus kematian adiknya. Rosa menyela cepat. Dia jelas sedikit gusar, akan sangat sulit masuk ke kehidupan Cooper dan menjelaskan semuanya. Laki-laki itu sudah terlanjur percaya Elia lah pembunuh saudaranya. Tanpa bukti, tanpa saksi, tanpa ada sedikit pun titik terang jelas akan mempersulit Lexus untuk membuat kesepakatan untuk menjebak Felix. Aku punya penawaran terbaik untuk dia, aku yakin dia akan menerimanya. Ucap Lexus kemudian dia langsung membuang pandangannya, laki-laki itu bergerak menuju ke arah sisi kiri kasur menuju ke arah kaca besar yang menjulang tinggi ke arah langit. Warna-warni lampu pusat kota di malam hari serta ribuan kendaraan yang berlalu lalang terlihat memadati seluruh jalanan ibu kota. Kantor Urusan Agama, Jakarta. Sejenak bola mata Rihanna menatap kantor yang ada di hadapannya itu untuk beberapa waktu. Pelang merek besar terpampang jelas di hadapan dirinya. Yakinlah beberapa berkas-berkas yang telah dipersiapkan oleh Cooper sejak beberapa hari kemarin sudah dibawa oleh Arlan. Beberapa orang katanya sudah mengurus semua keperluan yang dibutuhkan. Mereka hanya tinggal duduk manis dan hari ini hanya membawa diri mereka masing-masing di sini, mengucapkan ijab di dalam kemudian menandatangani surat pernikahan.
Sejenak Rihanna menoleh ke arah Cooper yang terlihat begitu tampan dengan tampilannya. Jas mendominasi berwarna putih tersebut benar-benar sangat cocok untuk laki-laki tersebut. Membuat mata siapapun yang memandangnya pasti akan jatuh cinta. Bahkan tidak Rihanna pungkiri, dia pun merasa jantungnya akan keluar saat menatap laki-laki di sisi kanannya tersebut. Cooper tahu-tahu meletakkan tangan kirinya ke arah Rihanna. Dia menunggu perempuan tersebut menerima uluran tangannya. Laki-laki itu kini telah siap 100%, mengucapkan janji suci dan membangun biduk rumah tangga bersama Rihanna. Bagaimana jika kakak marah? Rihanna bertanya semalaman kepada dirinya. Perempuan itu cukup takut jika pernikahan mereka akan menyebabkan kemarahan banyak pihak. Bahkan perempuan itu meragu jika dia malah menjadi istri kedua dari Cooper. Jika aku memang pernah mendapatkan surat nikah sebelumnya, maka pastikan saja kita tidak akan pernah bisa menikah besok, karena namaku jelas sudah terdaftar di dalam pernikahan negara. Jawab Cooper mantap. Pada akhirnya perempuan itu tidak lagi banyak bertanya. Dan kini disinilah mereka, bersiap masuk ke dalam kantor pernikahan, siap mencatat sejarah pernikahan secara keagamaan dan tercatat secara sah dalam kenegaraan. Sejenak Rihanna menatap telapak tangan Cooper untuk beberapa waktu, kemudian perempuan itu menatap wajah Cooper. Laki-laki itu penelisik bola matanya sambil terus meyakinkan dirinya jika semua baik-baik saja, kembali gerakan telapak tangannya agar Rihanna segera meraih telapak tangan miliknya. Pada akhirnya secara perlahan Rihanna menerima uluran tangan Cooper. Membiarkan laki-laki itu membawa dirinya masuk ke dalam sana tanpa banyak bicara. Tidak tahu bagaimana kelanjutan hubungan mereka, tapi bagi Cooper dia tentu tidak bisa bergulat dengan hubungan tanpa ikatan. Sulit sekali baginya untuk kembali menyentuh Rihanna sebelum mereka menikah. Mungkin benar ini akan menyakiti Elia, dia tidak peduli soal itu. Awal pernikahan palsu mereka memang untuk menyakiti perempuan tersebut. Jadi dia tidak ingin memikirkan hal apapun soal itu saat ini. Baginya dia harus menikahi Rihanna sesuai dengan rencana awalnya. Begitu mereka melangkah masuk ke dalam kantor tersebut, beberapa orang telah menunggu kehadiran mereka di depan sebuah ruangan yang tertutup. Cooper terus membawa Rihanna untuk masuk ke dalam, menggenggam erat telapak tangan perempuan itu dengan perasaan yang bercampur aduk menjadi satu. Arlan terlihat menundukkan kepalanya ke hadapan mereka. Laki-laki itu mulai membukakan pintu ruangan yang ada di hadapan mereka. Rihanna secara perlahan menurut mengikuti langkah Cooper yang melangkah masuk secara perlahan ke dalam ruangan tersebut. Sejenak Rihanna menatap dua orang asing yang tidak dia ketahui siapa. Perempuan itu menundukkan kepalanya secara perlahan. Hingga akhirnya bola matanya tertuju pada satu pemandangan yang cukup mengejutkan dirinya. Satu sosok yang begitu dia kenal terlihat berdiri di ujung ruangan, mengembangkan senyumannya menatap kedatangan Rihanna dengan bola mata berkaca-kaca. Oh! Seketika Rihanna menahan gerakannya, cukup tidak percaya dengan sosok yang dia lihat saat ini, dia langsung menutup mulutnya dengan kedua belah tangannya.